Assalamualaikum Sobat YouTube. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas rangkuman film yang berjudul Sweet Estate yang dirilis pada tahun 2019. Namun sebelum mulai, tidak ada salahnya kalian klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, biar gak lama-lama langsung saja kita mulai videonya. Cek genjot. Di awal film, kita akan diperlihatkan dua orang pria yang tak sengaja bertabrakan saat berjalan terburu-buru di teras apartemen karena urusan mereka yang terdesak. Dan pria yang membawa kardus bernama Tasaki. Saat Tasaki sibuk memungut isi kardusnya, terlihat ada seorang wanita yang keluar dari kamarnya dan langsung membantu Tasaki, kemudian meminta maaf atas perlakuan suaminya yang langsung pergi setelah menabrak Tasaki. Yang dimana Tasaki mengetahui bahwa wanita tersebut adalah istri dari pria yang menabraknya tadi. Wanita itu bernama Emi. Di sini diceritakan bahwa Tasaki adalah penghuni baru di apartemen tersebut dan kamarnya tepat bersebelahan dengan kamar Emi. Setelah berkenalan, Tasaki pun berterima kasih dan kembali berjalan menuju apartemennya. Suami Emi bekerja di sebuah perusahaan besar dan tinggal di apartemen yang disediakan oleh perusahaan. Meskipun Emi sudah menikah dengan suaminya selama 4 tahun dan tinggal bersama, Emi masih belum mempunyai momongan dan jarang digenjot karena suaminya terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena itu, Emi dengan terpaksa sering melakukan senam jari setiap harinya yang terkadang membuat jari-jarinya lelah. Siang itu, saat sedang melakukan senam jari, tanpa sadar Emi dikejutkan dengan kehadiran sosok Tasaki yang sedang mengintai dari jendela. Karena kaget akan hal itu, Emi bergegas menutup jendela. Malamnya, saat suami Emi sudah pulang dan bersiap tidur, Emi yang sudah bersiap-siap untuk meminta jatah genjot pada suaminya, namun suaminya menolak dengan alasan lelah usai bekerja. Emi pun terpaksa harus menahan keinginannya dan melanjutkannya lagi dengan senam jari yang sempat tertunda tadi siang karena adanya sosok penampakan di jendela. Esoknya, terlihat Emi yang sedang kebingungan dan duduk sambil mengerjakan sesuatu di laptopnya. Karena menyerah akan hal itu, Emi pun memutuskan untuk keluar apartemen. Saat Emi mengunci pintu, terlihat di lorong apartemen Tazaki juga sedang ingin keluar. Kemudian Tasaki mendekati Emi dengan sedikit ngobrol dan dikarenakan Tasaki yang tidak mempunyai bahan obrolan, akhirnya Tasaki memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Tapi tiba-tiba Emi memanggilnya dan berpura-pura ingin menanyakan sesuatu pada Tasaki, serta memintanya untuk masuk ke apartemen miliknya dan menyuguhkan segelas air dan kue kering. Di tengah pembicaraan, Tasaki langsung meminta maaf akan kejadian kemarin yang tak sengaja melihat aksi senam jari Emi dari jendela. Emi yang merasa tidak masalah dengan hal itu, meminta Tasaki untuk berdiri dan melanjutkan mengobrol. Kemudian Emi meminta tolong pada Tasaki karena ingin membeli barang secara online, akan tetapi Emi tidak tahu cara memesannya. Dan Emi juga bertanya, kemana istri Tasaki dan kenapa ia hanya tinggal sendiri. Mendengar hal itu, Tasaki pun bercerita kalau ia sering direndahkan dan sudah diminta cerai oleh mantan istrinya, yang menyebabkan ia harus tinggal seorang diri. Tasaki yang kenyataannya adalah orang baik, ia pun ingin membantu Emi, meskipun ia terkadang bingung dengan hidupnya sendiri. Saat Tasaki bertanya, barang apa yang ingin Emi beli, dan betapa kagetnya saat Emi bilang jika ia ingin membeli baju tidur yang seksi, karena ia ingin membuat suaminya bergairah lagi. Mendengar hal itu, Tasaki hanya bisa menghela nafas sambil memperlihatkan produk pilihan sembari melirik-lirik ke arah Emi. Dan esok harinya saat barang pesanannya datang, Emi pun bingung melihat barang yang ia pesan karena yang datang menurutnya terlalu seksi untuk dipakai. Emi yang mengingat Tasaki langsung bergegas memanggil Tasaki dan meminta pendapatnya. Tak butuh waktu lama, Emi pun memintanya untuk menunggu sebentar dan masuk ke kamarnya. Tak lama, Emi pun keluar kamar yang sudah mengenakan baju tidur yang ia pesan.
Tasaki yang melihat itu langsung tersedak melihat tubuh Emi yang benar-benar membuat otaknya traveling. Dikarenakan Emi yang sering ditinggal oleh suaminya, Emi pun mendekati Tasaki dan berniat meminta Tasaki untuk menggenjotnya. Karena Tasaki yang sebelumnya kita tahu adalah orang yang baik, kemudian pergi keluar dari apartemen Emi. Malamnya, ketika suaminya sudah pulang dan Emi ingin menunjukkan baju Avengernya, ia malah mendapati suaminya yang sedang menelpon bersama selingkuhannya dan mendengar semua pembicaraan suaminya. Hal itu membuat Emi berkunjung ke apartemen Tasaki dan ingin bercerita serta diberi masukan. Kemudian Tasaki berkata kalau Emi tidak boleh menyerah dan harus yakin jika itu hanyalah sementara dan suaminya akan kembali ke pelukannya. Mendengar kata-kata bijak yang keluar dari mulut Tasaki, Emi pun mulai menyukainya dan memberanikan diri untuk menyentuh tangan Tasaki. Tasaki yang sadar akan hal itu kemudian melepaskan tangan Emi dan tetap berusaha berlaku sopan. Emi yang sudah kesal karena sering ditolak meminta Tasaki agar tidak terlalu sopan dan langsung menyodorkan bibir seksinya pada Tasaki. Dan akhirnya Tasaki pun benar-benar memberikannya sebuah masukan berupa rudal yang berisikan lemak ke lubang buaya milik Emi. Usai melakukan adegan pergenjotan, Emi yang merasa puas akan servis yang diberikan oleh Pak Tasaki merasa mulai menyukainya dan malam pun tiba. Yang kebetulan suami Emi tidak pulang dikarenakan sibuk bekerja. Akhirnya mengundang Tasaki ke apartemennya untuk makan malam dan melanjutkan pergenjotan episode kedua. Kemudian esoknya, Emi mendapat kabar buruk dari suaminya bahwa perusahaan tempat suaminya bekerja telah menurunkan jabatannya dan berencana memindahkan ke cabang yang lebih kecil di kota Okinawa. Yang artinya, di mana Emi dan suaminya harus pindah ke dalam waktu dekat karena apartemen yang mereka tempati sekarang adalah fasilitas yang disediakan oleh perusahaan. Tasaki yang kebetulan mendengar pembicaraan itu dari lorong apartemen, ia pun ikut sedih dan bergegas kembali ke kamarnya. Besoknya, wujud Tasaki pun terungkap saat ia meminta tolong pada seorang bawahannya untuk menghubungi kantor perusahaan tempat suami Emi bekerja agar membatalkan perpindahan tugasnya yang dimana Tasaki adalah seorang bos besar atau petinggi perusahaan yang sedang menyembunyikan identitasnya. Emi pun langsung mendapat kabar baik saat ditelepon oleh suaminya. Kalau ia tidak jadi dipindahkan karena ada orang lain yang akan menggantikannya. Emi yang mengetahui bahwa Tasaki akan segera pindah ke Okinawa pun curiga dan bertanya, apakah Tasaki adalah orang yang membantu suaminya keluar dari masalah itu? Lalu Tasaki yang merupakan orang baik pun mengatakan jika ia pindah karena merindukan tempat itu. Dan pembatalan perpindahan kerja suami Emi adalah berkat kerja keras suami Emi sendiri. Emi yang menyadari bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka bertemu. Emi pun mengajak Tasaki untuk sedikit menanamkan rudal Tasaki ke dalam serabi Emi. Dan 6 bulan kemudian, setelah kepergian Tasaki, Emi pun mengandung anak dari Tasaki. Dan film pun selesai.